Bapak, Ibu, peringatan keras bagi Anda. Apakah Anda yakin pembuluh darah Anda bersih saat ini? Jangan pernah abaikan rasa berat di tengkuk atau rasa pegal yang tak kunjung hilang. Karena bisa jadi itu adalah bom waktu bernama kolesterol yang sedang mengincar jantung Anda. Tahukah Anda bahwa kolesterol tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala dramatis di awal? Namun diam-diam ia sedang menumpuk lapisan lemak yang mempersempit aliran darah Anda detik demi detik. Jika Anda ingin tahu cara menghancurkan tumpukan lemak jahat itu hanya dengan daun yang biasa ada di dapur Anda, tonton video ini sampai habis, karena rahasia ini bisa menyelamatkan masa tua Anda. Kolesterol tinggi sering disebut sebagai pembunuh senyap atau silent killer. Banyak dari kita, terutama bapak dan ibu yang sudah memasuki usia senja, merasa tubuh baik-baik saja, padahal kadar kolesterol dalam darah sudah melampaui batas aman. Masalah utamanya bukan hanya pada angka di kertas hasil laboratorium, tetapi pada apa yang terjadi di dalam tubuh Anda, pembuluh darah yang kaku, aliran oksigen yang terhambat, dan risiko stroke yang mengintai kapan saja. Namun, alam telah menyediakan jawaban yang luar biasa. Salah satunya adalah daun salam yang sering kita remehkan. Kali ini, perkenalkan saya Dr. Siska, dokter spesialis penyakit dalam dan metabolisme yang telah berpengalaman bertahun-tahun dalam menangani kasus-kasus degeneratif, khususnya tentang kolesterol dan kesehatan pembuluh darah pada lansia. Saya memahami betul kekhawatiran Bapak dan Ibu ketika harus bergantung pada obat-obatan kimia seumur hidup. Oleh karena itu, saya akan memberi tips tentang bagaimana mengelola kolesterol tinggi secara alami dan aman. Sebagai dokter, saya selalu menekankan bahwa kesembuhan bukan hanya tentang minum obat, tapi tentang memperbaiki gaya hidup dan memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak. Dalam pengalaman saya menangani pasien, kombinasi antara kedisiplinan menjaga pola makan dan bantuan herbal yang tepat sasaran seringkali memberikan hasil yang jauh lebih stabil dan memuaskan bagi tubuh lansia yang sensitif. Sebelum kita masuk ke resep rahasia rebusan daun salam ini, saya ingin tahu kondisi Bapak dan Ibu saat ini. Coba jawab pertanyaan ini. Berapa umur Anda sekarang, dan keluhan apa yang paling sering Anda rasakan di tubuh? Apakah leher kaku, atau kaki sering kesemutan? Silakan tulis umur dan keluhan Anda di kolom komentar di bawah ya, agar saya bisa membaca dan memahami kondisi pemirsa setia saya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke podcast Dokter Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Mari kita mulai dengan memahami musuh dalam selimut ini. Kolesterol tinggi, tapi jarang terasa. Banyak pasien saya datang dengan kondisi stroke mendadak tanpa riwayat sakit sebelumnya, padahal kolesterol mereka sudah tinggi bertahun-tahun. Gejala seperti leher kaku, cepat capek, atau sering pusing tanpa sebab jelas, seringkali dianggap hanya faktor kelelahan biasa atau masuk angin. Padahal, ini adalah sinyal tubuh bahwa darah Anda sedang berjuang keras untuk mengalir melewati gumpalan lemak. Ketika leher terasa berat hingga ke pundak, itu menandakan adanya gangguan sirkulasi darah yang cukup serius. Rasa lelah yang berlebihan meskipun aktivitas fisik minim juga menjadi indikator bahwa sel-sel tubuh Bapak dan Ibu kekurangan oksigen karena suplai darah yang terhambat oleh lemak. Pusing yang datang dan pergi, terutama di bagian belakang kepala, adalah tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Bahaya sesungguhnya dari kolesterol adalah sifatnya yang akumulatif. Lemak jahat atau LDL ini tidak hanya berenang di dalam darah, tetapi ia menempel pada dinding pembuluh darah arteri Anda. Bayangkan pipa air di rumah yang perlahan-lahan dipenuhi lumut dan kotoran. Lama-kelamaan, lubang pipa itu akan menyempit. Hal yang sama terjadi pada pembuluh darah Anda. Proses ini disebut aterosklerosis. Ketika pembuluh darah menyempit, jantung Bapak dan Ibu harus memompa lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Beban kerja jantung yang berlebihan ini, dalam jangka panjang, akan melemahkan otot jantung. Jika penyempitan ini terjadi total atau ada plak yang pecah, itulah saat terjadinya serangan jantung mendadak atau stroke iskemik yang bisa berakibat fatal atau kelumpuhan permanen. Inilah mengapa kita memerlukan solusi yang efektif namun aman untuk penggunaan jangka panjang. Dan jawabannya ada pada daun salam. Daun ini bukan sekedar penyedap masakan, tetapi merupakan herbal yang telah digunakan secara turun-temurun untuk kesehatan kardiovaskular.
Daun salam dipilih karena kandungan kimianya yang sangat kaya dan spesifik untuk meluruhkan lemak. Di dalam daun salam terkandung senyawa flavonoid dan antioksidan yang sangat tinggi. Flavonoid ini bekerja dengan cara yang unik, yaitu membantu mencegah oksidasi kolesterol LDL. Kolesterol menjadi sangat berbahaya dan menempel di pembuluh darah justru ketika ia teroksidasi. Dengan mencegah proses ini, daun salam membantu menjaga pembuluh darah tetap bersih dan elastis. Selain itu, daun salam juga mengandung niacin, serat, dan tanin yang mendukung metabolisme lemak tubuh. Zat-zat ini membantu hati untuk memproses lemak dengan lebih efisien, sehingga tidak menumpuk di aliran darah. Secara tradisional, rebusan daun ini sudah dipercaya nenek moyang kita untuk mengatasi rasa berat di badan yang kini kita kenal sebagai gejala hiperkolesterolemia. Lalu, bagaimana cara meraciknya? Bapak dan Ibu tidak boleh sembarangan. Bahan yang dibutuhkan cukup sederhana, namun takarannya harus pas, yaitu 7-10 lembar daun salam segar atau kering yang bersih dan 3 gelas air putih. Jumlah daun ini adalah dosis terapi yang umum dianjurkan untuk mendapatkan konsentrasi zat aktif yang cukup bagi tubuh orang dewasa. Proses pembuatannya pun memerlukan kesabaran. Pertama, cuci bersih daun salam di bawah air mengalir untuk menghilangkan debu atau kotoran. Kemudian, rebus daun tersebut bersama 3 gelas air di dalam panci. Sebaiknya gunakan panci tanah liat atau stainless steel, hindari aluminium. Kuncinya adalah merebusnya dengan api kecil hingga air menyusut dan tersisa kira-kira 1 gelas saja. Proses perebusan hingga air menyusut ini penting untuk mengekstraksi saripati daun salam secara maksimal. Setelah tersisa 1 gelas, matikan api dan biarkan hingga hangat. Saring airnya dan buang daunnya. Air rebusan inilah yang menjadi obat alami Bapak dan Ibu. Warnanya akan kecoklatan dan aromanya sangat khas rempah. Untuk cara konsumsinya, minumlah ramuan ini 1 kali sehari secara rutin. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah di pagi hari sebelum makan, saat perut masih kosong, agar penyerapannya maksimal. Namun, jika Bapak Ibu memiliki masalah lambung atau MAG, boleh diminum 1 jam setelah sarapan. Lakukan ini secara rutin selama 7 hingga 14 hari berturut-turut untuk melihat hasilnya. Efek yang umumnya dirasakan setelah rutin mengonsumsi rebusan ini biasanya mulai terasa di hari ketiga atau keempat. Badan akan terasa lebih ringan, rasa berat di tengkuk dan pundak perlahan berkurang, dan Bapak Ibu akan merasa lebih bertenaga atau tidak mudah lelah. Ini adalah tanda bahwa sirkulasi darah mulai lancar kembali. Selain itu, banyak pasien saya melaporkan pencernaan yang terasa lebih baik. Daun salam juga memiliki efek menenangkan, sehingga leher dan otot-otot yang tegang menjadi lebih rileks. Namun ingat, herbal ini bekerja secara bertahap memperbaiki sistem tubuh, bukan sekedar menghilangkan nyeri sesaat seperti obat penghilang rasa sakit. Tentu saja, ramuan ini tidak akan bekerja maksimal jika Bapak dan Ibu masih melanggar pantangan. Syarat mutlak agar kolesterol turun adalah kurangi gorengan dan makanan bersantan kental. 2 jenis makanan ini adalah penyumbang lemak jenuh terbesar dalam diet orang Indonesia. Mengonsumsi daun salam sambil tetap makan gorengan setiap hari, ibarat membersihkan lantai sambil terus membuang sampah di atasnya. Batasi juga konsumsi daging berlemak seperti jeroan, kulit ayam, atau daging merah berlemak. Hindari makan berat saat larut malam, karena metabolisme tubuh melambat saat tidur, sehingga lemak akan lebih mudah menumpuk. Sebagai gantinya, perbanyaklah minum air putih hangat dan konsumsi sayuran hijau yang dikukus atau direbus untuk membantu mengikat lemak di usus. Sebagai penutup pembahasan utama ini, perlu diingat bahwa kolesterol tidak turun dalam semalam. Herbal membantu mempercepat proses pemulihan bila dilakukan rutin. Pola makan tetaplah kunci utama. Jadikan rebusan daun salam ini sebagai sahabat Bapak dan Ibu dalam menjaga kesehatan, bukan sebagai alasan untuk bisa makan sembarangan lagi. Selain daun salam, saya juga akan memberikan 1 resep tambahan yang sangat ampuh untuk dikombinasikan dalam menjaga kadar kolesterol, yaitu jus apel hijau dan seledri. Ramuan ini bekerja sinergis dengan daun salam.
Apel hijau kaya akan pektin yang mengikat kolesterol di usus, sedangkan seledri memiliki senyawa yang melebarkan pembuluh darah. Caranya, ambil 1 buah apel hijau, misalnya jenis Granny Smith, dan 2 batang seledri besar. Cuci bersih, potong-potong, dan blender dengan segelas air matang. Bapak Ibu bisa meminum jus ini di sore hari sebagai selingan. Kombinasi pagi hari dengan air rebusan daun salam dan sore hari dengan jus ini akan memberikan perlindungan ganda bagi pembuluh darah Anda. Untuk Bapak dan Ibu lansia, takaran yang saya berikan tadi, 1 gelas rebusan daun salam per hari, adalah takaran yang aman. Namun, perlu diperhatikan bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat gula dari dokter. Sebaiknya beri jeda waktu minimal 2 jam antara minum obat dokter dan minum ramuan herbal ini. Hal ini untuk mencegah interaksi obat yang tidak diinginkan. Jika Anda memiliki tekanan darah yang cenderung rendah, pantau kondisi Anda karena daun salam juga bisa sedikit menurunkan tekanan darah. Sebagai rangkuman, kolesterol tinggi adalah ancaman serius yang seringkali tidak bergejala, namun mematikan. Penting bagi Bapak dan Ibu untuk waspada terhadap tanda-tanda halus, seperti pegal di leher dan cepat lelah. Mengabaikan gejala ini sama dengan membiarkan risiko stroke dan penyakit jantung semakin besar. Solusi alami dengan rebusan daun salam yang kaya flavonoid dan antioksidan terbukti efektif membantu meluruhkan lemak dan melancarkan peredaran darah. Dengan takaran 7-10 lembar, direbus menjadi 1 gelas air dan diminum rutin setiap pagi, Bapak dan Ibu bisa merasakan perubahan positif pada kebugaran tubuh dalam waktu 2 minggu. Namun, keberhasilan terapi ini sangat bergantung pada kedisiplinan Bapak dan Ibu dalam menjaga pola makan. Menghindari gorengan, santan, dan jeroan adalah harga mati yang harus dibayar demi kesehatan. Herbal hanyalah pendorong, sedangkan gaya hidup adalah kemudi yang menentukan arah kesehatan Anda. Konsistensi dan kesabaran adalah kunci. Jangan mengharapkan hasil instan, tetapi percayalah pada proses pemulihan alami tubuh yang didukung oleh nutrisi yang tepat. Gabungkan dengan doa dan pikiran yang positif, agar tubuh merespons pengobatan dengan lebih baik. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda siap berkomitmen untuk membuang lemak jahat dari tubuh Anda mulai hari ini? Apakah Anda lebih sayang pada gorengan atau pada jantung Anda yang berharga? Saya mengajak Anda untuk mulai hari ini juga menghindari kebiasaan buruk begadang dan makan larut malam. Mulailah mencintai tubuh Anda yang telah bekerja keras puluhan tahun menemani Anda. Berikan istirahat pada organ pencernaan dan pembuluh darah Anda dengan asupan yang bersih dan sehat. Ajak teman-teman lansia lainnya. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman senam Anda. Jangan biarkan informasi berharga ini berhenti di Anda. Siapa tahu, dengan membagikan video ini, Bapak dan Ibu bisa menjadi jalan kesembuhan bagi teman atau saudara yang sedang berjuang melawan kolesterol tinggi tanpa mereka sadari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Ingat, kesehatan adalah investasi paling mahal di masa tua. Jangan tunggu sakit baru peduli. Rawatlah tubuh Anda dengan kasih sayang dan bahan-bahan alami yang telah Tuhan sediakan. Saya Dr. Siska dari Podcast Dokter Sehat. Undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tips kesehatan yang tak kalah menarik. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Bapak dan Ibu.